Saudara-saudari, sekali lagi semuanya selamat pagi. Selamat Natal. Udah habis Natalnya. Sekali lagi selamat Natal. Selamat tahun baru. Kalau nanti hari Senin saya ngucapin selamat Natal, saya cek nanti. Kalau yang enggak jawab saya bilang selamat Natal, diketok. Maunya kita Natal itu setahun sekali atau 2 kali atau 3 kali atau tiap bulan atau tiap hari? Yes, terserahlah. Rumit. Nah, kalau ada yang baru jumpa lalu tiba-tiba Senin selamat Natal, nggak usah bilang udah selesai, masanya habis. Nggak usah sekaku itu, santai saja. Maunya Yesus juga lahir tiap hari, tapi secara umum masa Natal memang selesai hari ini. Jadi kalau kita juga ngucapin sama selamat tahun baru, pada waktu tanggal 1 kan kita ngucapin selamat tahun baru toh, bukan selamat hari baru toh. Jadi kalau nanti 16 Juli kita ngucapin selamat tahun baru, salah nggak? Nggak salah. Dijawab nggak? Terserah. Kan masih tahun 2026. Nggak, ini untuk menghantar saja. Amin, tak serius thingnya, tidak serius sekali. Kita masih masa gembira, masa Natal, masa tahun baru. Menjadi menarik. Yang mau saya bagikan apa sedikit? Pesta pembaptisan Tuhan. Ya, sudah jelas kenapa Tuhan Yesus juga harus dibaptis. Jawab Yesus tadi, supaya tergenapi apa yang dirancang Allah. Jadi beda dengan baptisan Yohanes penghapusan dosa. Begitu, ini pengetahuan sedikit. Apa yang mau saya bagikan? Ketika Yesus dibaptis ada 2 hal. Yang pertama diproklamirkan tadi sesudah dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada keraguan. Yohanes sendiri mewakili kita. Bukankah aku harus dibaptis engkau? Kenapa engkau memilih aku? Proklamasi. Ada keraguan, ini Yesus, Sang Mesias, anak Allah yang dinantikan. Jadi tergenapi. Proklamasi, diproklamirkan ke publik siapa Yesus sebelum melayani. Itu yang pertama, bahwa sungguh Yesus itu yang dinantikan, sungguh Dia yang diurapi Allah. Dalam diri Yesus Allah mau hadir secara nyata. Itu yang pertama, diproklamirkan. Yang kedua, menunjukkan sungguh keterlibatan Allah dalam diri Yesus, yang mau juga menunjukkan kehendak Allah itu sendiri. Baptisan Yesus untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Ini baptisan Yesus. Sudah terjadi, sudah lewat. Lalu menjadi penting kita, Anda dibaptis, termasuk yang mau menuju dibaptis, Anda dan saya. Kalau ditanya sejarah nama baptisannya, ya, yang masih menempel ketika kita dibaptis ya nama kita, nama baptisan. Itu pun kadang disamarkan, kadang tidak disebut. Enggak apa-apa, tidak begitu penting. Tetapi sebenarnya baptisan kita juga sama, sebagai tadi proklamirkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus memakai baptisannya. Diproklamirkan toh, entah dengan nama, tetapi terutama apa? Dengan cara hidup kita. Baptisan kita adalah mau memakai cara hidup Yesus. Sebagai murid-muridnya ditandai lahiriah dengan nama.
Ada juga nggak pakai nama. Kalau dulu kelewat nggak pakai nama, nggak usah merasa juga berdosa, nggak usah minta dibaptis ulang, ya. Baptisan sekali. Itu yang pertama. Ayo. Jadi hanya bukan ngikutin saja ritual, itu juga kita memproklamirkan diri bahwa kita dibaptis, kita adalah murid-muridnya. Kita bagian dari orang-orang yang percaya, bukan hanya ritual semata. Dan sama dengan Yesus. Yang kedua adalah sebagai juga kita mau terlibat, tanda ketaatan kita terlibat kepada kehendak Allah. Yesus dibaptis, hidupnya menjadi tanda kehendak Allah. Kita dibaptis lalu memakai cara hidup Yesus, mengambil bagian perutusannya. Ditunjukkan dengan apa? Hidup Yesus diserahkan di dalam gerejanya. Pertanyaan untuk kita, tanda terlibat dan taat kita kepada Allah di dalam gerejanya lewat apa? Jadi baptisan selain tanda berkat, tetapi juga tanda perutusan kita. Seperti halnya Yesus, dia menerima baptisan, dia diutus, mau mewartakan, tetapi dia mengerjakan duluan. Kita hendaknya juga mau dengan baptisan itu. Ini penyadaran untuk Anda saya yang sudah dibaptis. Tapi mungkin yang belum dibaptis juga untuk menegaskan bahwa dengan dibaptis menjadi tanda taat kita mau menyelaraskan hidup dengan hidup Kristus. Diutus untuk apa? Sama dengan perutusan Yesus. 3 tugas gereja: pengudusan, kepemimpinan, dan juga pewartaan. Sebagai seorang imam, raja, dan nabi, 3 tugas itu di dalam baptisan kita. Kalau Natal kemarin mengambil tema soal melalui keluarga, masing-masing anggota juga menguduskan satu sama lain. Bukan bapaknya saja kepala keluarga yang tugas menguduskan, anaknya juga punya kewajiban menguduskan orang tua. Bukan kurang ajar, tapi karena ambil bagian dalam baptisan itu. Moga menjadi permenungan kita mumpung masih di awal tahun. Sejauh mana kita masing-masing mengambil bagian dalam karya keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Bukan mengambil tugas kita sendiri, mengambil bagian dari tugas perutusan Yesus. Jadi baptisan yang kita ambil, baptisan Yesus Kristus. Semoga melalui upacara ini sekali lagi bukan hanya diingatkan akan berkat yang akan diterima, tetapi juga perutusan yang akan kita jalankan. Pertanyaan masing-masing untuk kita bawa seminggu ini, sejauh mana selama dibaptis ini kita juga mengambil bagian itu. Baptisan bukan hanya untuk diri pribadi, tetapi juga untuk sesama. Amin.